Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Riri Khairiyah. Jadi hari ini saya ingin berbagi sebenarnya, karena sebenarnya saya tidak pantas di sini begitu ya, di depan bapak-bapak ibu sekalian. Tetapi di sini saya mencoba berbagi. Kebetulan bidang saya di prodi arsitektur. Jadi nanti mungkin di sini kita bagaimana menyikapi ya manusia sebagai khalifah yang rahmatan lil alamin. Nah, ini kita bagaimana? Nah, ini mungkin sedikit saja. Jadi ada beberapa berkaitan dengan seharusnya bagaimana sih manusia ini? Karena manusia ini ternyata di sini itu manusia itu di muka bumi ini tidak berdiri sendiri. Jadi manusia ini adalah sebagian dari salah satu makhluknya Allah yang tinggal di bumi, yang berguna untuk memakmurkan bumi. Dan alhamdulillah manusia diciptakan dengan akal dan pikiran. Nah, ini membuat manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, ini kita bisa melihat ya bagaimana kondisi saat ini. Jadi kondisi yang sebenarnya mungkin sudah banyak kita dengar desas-desusnya, tetapi suka kita lupakan begitu. Ya, mungkin hanya menjadi hanya menjadi berita, tapi tidak sampai ke kita. Padahal ini menjadi isu yang sangat besar. Ini berkaitan dengan ekosistem tempat kita tinggal, yaitu di muka bumi. Nah, ini adalah kutub utara dan kutub selatan yang sejak 2003 ini sudah kehilangan es sebanyak 147 miliar ton per tahun. Ini besar sekali. Lalu di Greenland ini kehilangan es sebanyak 258 miliar ton per tahun di tahun 2013. Hingga saat ini masih mengalami. Bahkan di tahun 2019 berbagai macam NASA mengatakan bahwa terjadinya banyak sekali yang namanya gempa-gempa kecil. Gempa-gempa kecil tersebut ternyata akibat adanya es mencair yang menghasilkan tsunami hingga tingginya 200 meter. Nah, padahal ketika kita mengetahui yang namanya es yang ada di Antartika, kutub utara dan kutub selatan ini merupakan salah satu cadangan air bersih terbesar di bumi. Jadi sebenarnya air bersih terbesar kita bukan dari air tanah, bukan pula dari air danau, air sungai, tetapi dari air es. Nah, dan es ini kondisi saat ini adalah mencair. Ketika dia mencair, maka dia masuk ke dalam air laut. Dan ketika dia masuk ke dalam air laut, maka dia berubah menjadi air asin. Nah, apa yang terjadi? Maka sebenarnya kita kekurangan air bersih. Ya, kekurangan air bersih karena air kita berubah menjadi air asin. Nah, ini yang menjadi mengkhawatirkan. Lalu ketika ini terjadi, apa yang terjadi selanjutnya? Kenaikan permukaan air. Bahkan ada banyak daerah-daerah di daratan yang kondisi saat ini yang seharusnya tidak ada airnya, sekarang malah naik. Ya, permukaan air menjadi lebih tinggi. Banyak daratan-daratan terendam. Salah satunya mungkin yang paling terasa adalah daerah pesisir, seperti di Jakarta dan juga Surabaya. Dan ini nyata adanya. Ya. Dan ini siapa? Siapa sih yang memiliki peran paling besar dalam mengubah apa yang sudah Allah tetapkan? Nah, oke, jadi ini 2015 kenaikan muka air laut 70 mm lebih tinggi. Dan di tahun 2100 diperkirakan naik 0,3 meter sampai 2,5 meter. Ini besar sekali. Sementara daratan kita ini hanya sedikit. Ya, dari muka bumi kita hanya menempati bagian yang sedikit. Selain itu apa yang terjadi? Banyaknya muncul kejadian ekstrim di alam. Mungkin sekarang kerasa kok hujan berkepanjangan, kenapa kok musim bergeser, yang harusnya sudah masuk musim hujan tapi belum masuk musim hujan, yang harusnya sudah masuk musim kemarau tapi belum masuk musim kemarau. Itu terjadi karena apa? Ya salah satunya perubahan iklim. Ya,
perubahan iklim, pemanasan global. Nah, ini mengakibatkan kejadian ekstrim di alam. Minimal kita merasakan hujan lebat sekarang bertambah lebat. Tetapi ada daerah-daerah yang biasanya kekeringan tapi tidak terlalu panjang, sekarang bertambah banyak kekeringannya, bertambah panjang kekeringannya. Itu kejadian ekstrim. Nah, lalu juga terjadinya angin. Nah, akhirnya mengakibatkan apa? Banjir. Sementara pekerasan di muka bumi kita semakin besar, area tanah kita semakin sedikit, berubah menjadi gedung-gedung, jalan-jalan, bukaan jalan-jalan kita semakin besar. Padahal seharusnya tanah itu memberikan potensi untuk mengembalikan air tawar ke dalam tanah. Lalu terjadi badai ekstrim. Mulai muncul yang namanya angin-angin kencang, yang dulu mungkin jarang kita rasakan, sekarang semakin sering kita rasakan yang namanya angin topan, angin kencang. Nah, itu akibat perubahan iklim dan juga kekeringan. Ada daerah mungkin seperti di area timur kita, area timur yang mungkin musim kemaraunya harusnya tidak terlalu panjang, sekarang semakin bertambah panjang. Karena apa? Karena dianya mengalami ekstrim, berpindah. Curah hujan itu masih sama, tapi berpindah. Area yang harusnya musim hujannya hanya sedikit, di situ malah bertambah besar musim hujannya. Curah hujan bertambah lebat. Nah, sementara area yang kekeringan, dia semakin kekeringan. Nah, ini akibat perubahan alam. Dan ternyata 95% aktivitas manusia itu bertanggung jawab pada perubahan iklim tersebut, pada pemanasan global. Kita nggak ngerasain ya, kita nggak ngerasain, saya nggak ngelakuin apa-apa gitu yang sampai mengakibatkan pemanasan global. Ini berdasarkan sebuah data, jadi banyaknya gas-gas rumah kaca tersimpan di atmosfer kita, seperti karbon dioksida, metan, lalu N2O dan juga fluorinated gas. Nah, gas-gas ini kebanyakan adalah hasil pembakaran ketika kita melakukan perubahan energi. Perubahan energi apa? Minimal, misalkan kita naik motor, naik mobil, itu terjadi perubahan energi. Menggunakan sumber daya alam lalu berubah menjadi karbon. Ya, ada yang jenisnya karbon monoksida, adanya karbon dioksida. Nah, karbon-karbon ini yang terakumulasi di dalam permukaan bumi itu harusnya, idealnya, jika ekosistem kita ini sesuai dengan caranya yang dituliskan Allah, itu harusnya terserap oleh tanah, oleh alga, oleh tanaman, tapi tidak. Nah, sehingga mengakibatkan karbon-karbon yang harusnya terserap tanah dan tanaman itu malah berada di muka bumi dan mengikat panas, sehingga menyebabkan bumi menjadi semakin panas. Dan ini dunia menargetkan kelebihan pemanasan global tidak melebihi dari 2 derajat Celcius. Padahal sekarang kondisi saat ini kita sudah sampai 1,2 derajat Celcius di 2021. Dan 2023 itu hampir mencapai 1,5 derajat Celcius. Padahal akibatnya sangat besar, hingga sampai kepunahan biodiversitas. Nah, padahal Allah sudah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Apa yang terjadi pada semua makhluk sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi ternyata manusia yang seharusnya menjadi khalifah di bumi dan populasi kita yang semakin meningkat, ini menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi terlalu berlebihan. Dan Allah juga menguji atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang paling besar adalah akibat aktivitas manusia, selain memang bumi kita bertambah tua. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai salah satu makhluk Allah gitu ya di muka bumi ini, sebagai salah satu bagian dari ekosistem yang ada di muka bumi ini. Nah, ini saya mengutip dari buku ya yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Nah, ini ada beberapa bagaimana kita seharusnya berinteraksi antara manusia dengan alam. Pertama, hubungan keimanan dan peribadatan. Jadi apa-apa yang ada di alam ini seharusnya bisa menjadi kita ikro gitu ya, belajar di alam dan menambahkan keimanan kita ketika kita belajar.
berkaitan dengan apa-apa yang kita lihat di alam. Burung dapat terbang gitu ya. Nah, lalu hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, seharusnya manusia ketika kita berinteraksi dengan alam, kita membutuhkan apa-apa sumber daya yang ada di alam. Nah, ini seharusnya kita memanfaatnya secara bijak, bukan eksploitatif. Nah, ini seharusnya kita bisa memanfaatkan dengan bijak dan berkelanjutan. Minimal baju yang Bapak Ibu sekarang pakai, baju yang Bapak Ibu sekarang mungkin memang menutupi tubuh kita, ya, menjaga aurat kita. Tapi ternyata baju itu memiliki jejak menghasilkan karbon yang cukup besar. Jadi ketika kita bersikap berlebihan, mungkin kita banyak beli baju gitu ya. Sebenarnya kita juga salah satunya adalah menyumbang kerusakan di muka bumi. Baju ini diangkut pakai transportasi, digerakkan dengan mesin, dibuat dengan mesin. Mesin itu menggunakan juga sumber daya alam yang menghasilkan karbon. Karbon-karbon yang dihasilkan itu terakumulasi di muka bumi sehingga menyebabkan semakin tingginya pemanasan global. Lalu adalah hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Alhamdulillah manusia memiliki akal. Sudah seharusnya kita sebagai manusia bersikap memelihara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu sekalian. Nah, hadis ini merujuk bahwa kita seharusnya bersikap menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Lalu juga Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata kita bernapas dalam satu hari ini membutuhkan 10 pohon. 10 pohon untuk bernafas. Jadi seharusnya kita setidaknya bertanggung jawab terhadap diri kita. Minimal mungkin kita menanam 10 pohon begitu ya. Untuk kita bernafas. Ya, hanya untuk menyuplai pernafasan kita. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sampai sekarang bisa bernafas itu karena ada tanaman-tanaman yang ada saat ini. Ya. Yang entah siapa yang nanam, itu kan dia sedekah ya. Sedekah secara tidak langsung terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu sekalian yang menanam tanaman? Ya, tidak hanya sebagai tempat tinggal ekosistem tanaman tersebut, bahkan bisa menyumbang bersedekah oksigen kepada orang lain yang membutuhkan. Itu yang kita tidak sadari, yang ternyata salah satunya itu juga nyata dan diukur oleh Allah di sisi Allah. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Harapannya kita bisa sama-sama lebih aware terhadap lingkungan, bahwa kita ini sebenarnya hanya salah satu dari sebagian yang ada di ekosistem. Kita bukan puncak rantai makanan, tetapi kita hanya salah satu. Jadi kita sudah baiknya menjadi khalifah yang berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Baik, mungkin itu saya tutup untuk kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.